Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini senang sekali saya Fitriana Ayu bisa kembali menyapa Anda di program Dialog Fajar. Hati-hati ya untuk Anda yang sudah memulai aktivitas, sudah meninggalkan rumah, termasuk juga untuk Anda yang mungkin saja mau kembali ke rumah, baru pulang dari masjid ataupun musola. Semoga juga diberi kelancaran, dan apa yang sudah kita lakukan pagi hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pagi hari ini kawan, alhamdulillah kembali dipertemukan dengan Ustadz Ali Mu'afa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketemu Saya lagi ya Ustadz. bersemangat saya Mbak. Insya Allah, mantap. Dan masih punya utang ini dengan kemarin nih kita. Alhamdulillah. Saya itu kepikiran loh Ustadz, hidayah itu dicari apa enggak gitu ya Ustadz. Insya Allah. Iya, Kemarin Masya Allah. alhamdulillah sempat menengok Al-Qasas kemudian Al-A'raf begitu ya Ustadz ya. Betul. Nah, boleh dilanjutkan Ustadz pagi hari ini. Baik. Carinya di mana ya Ustadz ya hidayah itu Ustadz? Iya. Apalagi kawan-kawan yang mungkin namanya itu juga ada, mungkin ada hidayahnya, Nurul Hidayah atau Saking kepinginnya siapa dapat hidayah. Nah, ini Ustadz. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Akhirnya ya nggak bisa turu aku Mbak. Karena kita masih koma ini tadi ya. Iya Allah Ustaz. Ya nggak akan selesai bicara Iya. ilmu yang manapun dari Allah ini nggak akan selesai. Tapi setidaknya kawan, bicara apakah hidayah itu kita cari Ya. ataukah kita sudah cukup otomatis menerima, itu pertanyaan yang sangat bermakna untuk kita semuanya. Dan kali ini ada pertanyaan baru, di mana mencarinya hidayah itu? Saya review sebentar ya, Iya. bahwa pernyataan Al-Qasas 57 dan firman Allah di Al-A'raf 16 dan 17 itu di antara pelajaran yang kita cari, terutama firman Allah di ujung Al-Qasas 57, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Maha mengetahui ya kepada manusia-manusia yang memang membutuhkan, yang memang mau menerima hidayah atau tidak mau menerima hidayah, itu Allah Maha tahu. Dari secuil kalimat terakhir di Al-Qasas 57 ini memberikan pengetahuan kepada kita, manusia itu memang memerlukan hidayah. Satu, kalau dia tidak ada guide, tidak ada petunjuk, wis pasti tersesat ya. Kemudian yang kedua, hidayah itu otomatis diberikan ataukah kita mengusahakan? Kita ambil teori dari hadis, dari ujung ayat ini, manusia itu diberikan hidayah oleh Allah. Otoritasnya ada di kekuasaan Allah. Sebagaimana cerita yang saya sampaikan di subuh kemarin, Iya. bahwa pamannya Nabi yang seumur hidupnya didharma baktikan untuk kepentingan dakwah Nabi, tapi dia tidak mau beriman pada Allah. Tidak mau kok. Dipaksa oleh Nabi untuk membaca kalimat Allah, ya gak masuk. Sampai Allah mengingatkan, ya memang hidayah itu otoritasku Muhammad, bukan otoritas selainku. Iya. Dan pernyataan ini itu kan tidak ada yang bisa mengambil hidayah itu kecuali dari tangan Allah. Kan Iya. gitu. Iya. Tetapi Allah jelas memberikan isyarat di sini ya, yaitu wa huwa a'lamu bil muhtadin tadi itu di ujung ayat 57 Al-Qasas. Sesungguhnya manusia itu juga harus berusaha.
Lawang kita berusaha saja belum tentu mendapatinya. Apalagi kita tidak berusaha. Lah apalagi kita itu malah tidak mau. Tidak berusaha. Saya ulangi. Tidak. Berusaha untuk memperolehnya. Yang kedua, tidak berusaha. Yang ketiga, memang tidak mau dengan hidayah itu. Jenis-jenis insan kayak begini ini menyebabkan timbul pertanyaan manusia. Sebenarnya kita ini ya apa sih? Ya. Diam aja lalu jadi orang baik begitu atau bagaimana? Atau harus berusaha jadi orang yang baik? Atau bagaimana? Menimbulkan pertanyaan seperti itu karena memang di balik firman Allah wa huwa a'lamu bil muhtadin, di balik kalimat itu jelas ada manusia yang memang tidak mau dengan hidayah. Dia hidup sendiri, tidak butuh ini, tidak butuh itu. Jadi kawan, Allah lah yang punya otoritas memberikan hidayah, tapi manusia itu wajib mengusahakannya, berikhtiar. Setan sudah menyatakan jelas di dalam Al-A'raf 16-17 tadi, di hadapan Allah dia berani mengatakan bahwa anak Adam, anak cucu Nabi Adam akan dilumpuhkan untuk menjadi bala tentaranya memasuki surga. Surga bahasa iblis itu adalah neraka kita itu tadi. Nah, maka Allah juga membantu kita loh Mbak Ayu. Iya. Ya, membantu kita untuk melawan agar kita ini melawan iblis, agar kita ini tidak menjadi orang yang sesat. Misalnya, ya yang sangat luar biasa kebijakan Allah itu adalah manusia itu diberi alat, ya, yang alat itu terselip, ya, dalam suatu jenis ibadah namanya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu setiap rakaat itu kita membaca suratul Fatihah. Betul. Kalau 5 waktu itu sholat wajibnya adalah berapa jumlahnya? 17 rakaat. 17. Ya. Setiap rakaat ada pernyataan dalam surat Al-Fatihah itu yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon maaf, ayat setelahnya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu kita dibantu oleh para mufasir, ya disitulah pernyataan kita untuk agar diberi hidayah oleh Allah. Ihdina itu tunjukkan kami. Ditunjukkan kemana? As-siratal mustaqim, jalan yang benar, ya, yaitu jalan yang lurus. Maksudnya lurus itu bukan perangan, ya. Yang dimaksud lurus itu jangan belok ke arah kiri. Ya, kita simbolkan arah kiri itulah jurang menuju neraka. Tapi mari kita jalan lurus, ya, yaitu jalan menuju surga. Dibahasakan begitu ya. Menjadi doa kita semuanya kawan. Ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang lurus, yang benar, yang menuju surga, yang menuju ridhomu. Jadi manusia itu ya diminta untuk berdoa kayak begitu. Kok kayaknya kita ini gak butuh sama Allah saja. Meski kita sudah menjadi orang yang mendapat hidayah, buktinya juga sholatnya rutin, ya, tepat waktu. Minimal saya bikin kalimat tepat waktu, ya. Maksudnya masih dalam waktunya, ya. Meskipun kita belum sampai waktu di awalnya, yang paling mulia, yang paling afdol, tapi kita sudah sholat. Kita selalu memohon ihdinas siratal mustaqim. Itu ikhtiar kita, sebab hidayah itu Mbak Ayu, hari ini pagi kita punya hidayah. Sehingga waduh, tak ada secuil pun pikiran yang ada di benak hati kita, kecuali yang baik-baik saja. Tapi ada orang yang bangun tidur, langsung pikirannya sudah merencanakan mau membunuh siapa Pak saya pagi hari ini. Mau mengambil motornya siapa saya pagi hari ini. Coba, apa enggak celaka? Baru bangun tidur sudah merencanakan itu. Tapi kawan-kawan ini, ya,
baru bangun tidur sudah mengatakan, tidakkah saya terlambat ke masjid? Loh, kan saya dibahas sudah masjid. Ini perbedaan antara orang yang dapat hidayah dengan tidak mendapat hidayah. Saya menggunakan bahasa mendapat dan belum mendapat atau tidak mendapat. Karena kembali 3 jenis manusia itu ada yang butuh, ada yang tidak butuh. Ini jenis-jenis manusia. Nah kawan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan hidayah, pagi berhidayah, agak siang dapat hidayah, siang dapat hidayah, dan seterusnya. 24 jam kita dikemuli, disertai dengan hidayah Allah, sehingga dalam 24 jam ini perilaku kita tidak pernah menyimpang dari ajaran Allah. Hidayah itu terus kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Sebab detik ini hidayahnya jalan, detik nanti hilang. Itu sangat mungkin. Oh iya. Coba, Nabi kan pernah bilang, Mbak Ayu, bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu. Ya, konsistensi kita ya beriman pada Allah itu bisa bertambah, bisa berkurang. Lah berkurangnya itu sampai berapa senti? Ternyata bisa sampai habis 0%. Lah habis 0% itu judi masuk, mencuri masuk, nempeleng orang yang tidak bersalah masuk, nyerempet orang di jalan masuk. Karena sudah hilang, ya hidayah kita nggak ada di situ. Nah maka kita tetap meminta pada Allah. Kita sudah punya hidayah pagi ini, tapi tak kuat karena digoda oleh setan, maka kemudian hidayah itu hilang, kita menjadi orang yang tidak baik. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca ihdinas siratal mustaqim di setiap sholat 5 waktu, di setiap rakaat. Bahkan Allah menetapkan kalau ada orang sholat tidak membaca Al-Fatihah, gak sah sholatnya. Betul. Nah, ini kan kalau kita boleh mengatakan berarti minta petunjuk pada Allah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim harus dibaca. Mau dibaca saja kita kadang-kadang yang delewer. Ya. Oh, pendelewer itu Mbak Ayu. Kemana-mana gitu ya, Nah, ya. Enggak menghiraukan perintah Allah. Enggak menghiraukan mana yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi kita harus berikhtiar untuk memohon hidayah pada Allah, selalu melekat mendampingi hidup kita setiap detik. Dan Allah yang maha tahu sopo sakjane, siapa yang sebenarnya butuh hidayah, akan dikasihlah hidayah itu. Ya. Sedangkan orang yang tidak mau dengan hidayah Allah, mungkin Allah akan biarkan. Ya sudah, kamu nggak mau. Ya. Sudah, engkau nggak mau. Allah tidak akan paksa. Tapi Allah sudah mengumumkan ada jalan fujuroha dan ada jalan watakwaha. Silakan. Nah, sehingga Allah itu maha bijaksana, maha menyayangi kepada makhluk-makhluknya, termasuk berupa manusia ini. Nah kawan, meski demikian Allah juga tetap akan ngeramut kita ya. Diramut kita ini Mbak Ayu oleh Allah. Di dunia dan di akhirat, disayangi di dunia dan di akhirat. Tapi itu hanya orang yang mau dengan hidayah Allah. Sedangkan orang yang tidak mau dengan hidayah Allah, dia diramut oleh Allah, disayangi oleh Allah di dunia saja. Di akhirat dia tidak lagi menerima Rahman Rahimnya Allah, tidak menerima lagi kasih sayangnya Allah. Karena mereka sendiri yang nggak mau. Toh Allah sudah memberitahukan tentang itu. Sekali lagi kawan, hidayah itu otoritas Allah. Tapi kita tetap berusaha memperoleh hidayah Allah, karena kita tidak tahu kita ini termasuk jenis manusia yang disebut oleh Allah memang tidak mau dengan hidayah itu. Ya sudah merasa paling hebat begitu. Apa jenis yang mana? Ya yang kedua, meski kita mendapat hidayah, tapi yang namanya iblis itu mengatakan, ya Mbak Ayu, di dalam Al-Quran itu dia mengatakan bahwa dia itu akan menggoda manusia. Ini surat Al-A'raf yang ayat 17 itu, mim baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari arah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari arah kiri mereka. Hati kita ini
dikerumuni iblis setan itu dari berbagai arah. Betul. Makanya kita memohon pada Allah, ya Allah, pasanglah nur dari depan saya, belakang saya, kanan saya, kiri saya, atas saya, bawah saya. Nur itulah yang akan melindungi, nur Allah itu melindungi perbuatan iblis dan setan menyesatkan kita. Semoga dialog fajar ini kawan dapat menambah hidayah dan berkah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dicari dan Allah yang punya otoritas. Alhamdulillah, akhirnya ketemu Ustaz jawabannya. Ketemu Ustaz, juga ya. insya Allah ya. Insya Allah selalu mencari begitu ya Ustaz, tidak menunggu. Intinya yang terhindarkan dari golongan-golongan yang tidak butuh hidayah Ustaz. Na'udzubillah. Terima kasih Ustadz Ali Mu'afa, semoga bermanfaat juga. Demikian dialog Fajar pagi hari ini kawan. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Mu'afa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.